Yang saya takutkan dari ramalan saya terjadi. Brevi dan Erika Kerlina akhirnya putus. Saya sudah katakan mereka ini rawan bercerai jika menikah. Dan perpisahan sepertinya tidak mungkin bisa dihindari. Beneran atau gimmick? Halo, saya Insikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Video tersirkulasi DJ Brevi yang melakukan Clarif, ya kan? Satu lagi apa kemarin tuh? Ambis. Terus ada satu lagi kemarin itu apa? Ulti. Ada masih dengan kalian semua Gen Z tercinta dan terkasih ini. Yang mengatakan kalau dia mengakui perselingkuhan lewat DM Instagram. Apakah ini sebuah hal yang memang terjadi ataukah ini settingan untuk menaikkan harga jual mereka di tahun baru nanti? Oke, Mas Denny Darko, banyak pihak fanbase, netizen kecewa sama Brevi karena nggak ada bedanya Brevi ternyata sama kayak DJ Panda. Cuman bertahan berapa bulan aja ternyata menyakiti Mbak R lagi. Menurut Mas Denny Darko, sebelum mereka putus ini kan ada isu perselingkuhan, benar atau tidak? Saya kok curiga ada satu upaya pengaturan di sini. Tapi saya nggak terus bisa sekonyong-konyong bilang ini semua settingan ya. Tapi kayak gini loh. Ada, kalau kita ngomong utilisasi itu, utilization itu tuh sesuatu hal yang terjadi, tapi terus daripada ini cuman ada kerugian, udah deh kita bikin sesuatu yang lebih besar agar sama-sama untung. Karena kita tahu bahwa follower dari DJ Brevi ini meningkat 3 kali lipat ya, sejak kasus bersama dengan DJ Panda dan Erika kemarin itu. Dan otomatis kan diundangnya juga lebih sering dan harganya pun meningkat pesat. Nah, tidak bisa disalahkan juga. Apa yang dilakukannya nggak melanggar hukum, melanggar etika juga, semuanya baik-baik saja. Bahkan 3-4 bulan yang lalu ya, dia kan sempat jadi ya, kayak Pak Purbaya sekarang lah, dipuji-puji, dielu-elukan karena sikap heroiknya, siap untuk menjadi orang tua dari anak yang diduga, ini karena belum dibuktikan ya, anaknya Erika Kerlina dan DJ Panda. Tapi ya kita kan nggak bisa ngomong ya ini tentang apa, tapi yang pasti saya katakan bahwa ada sebuah hal yang memang dikreasikan di sini yang terus terjadi, dan ini digunakan untuk ya menaikkan lagi nama mereka berdua. Cuman dari berita, maksudnya dari berita mereka berdua berpisah ini kan awalnya memang karena diduga DJ Brevi ini berselingkuh. Lantas menurut netizen, jangan-jangan memang sejak awal Brevi ini nggak secinta itu Erika Kerlina. Saya pikir kalau cinta sih cinta ya, tapi kita harus bedakan antara pria dan wanita itu cintanya beda. Kalau wanita itu bisa cintanya hanya ke satu orang, kalau cowok itu bisa cinta ke banyak orang seperti itu. Tapi ya saya tuh nggak ngerti ya sama si DJ Brevi ini tadi. Dianggap perselingkuhan karena dia ngomong kangen di DM Instagram ya. Betul. Nah, kalau zaman saya pacaran dulu, saya punya pacar, saya bilang kangen ke cewek lain ya, tapi nggak di DM ya. Seperti itu. Itu sih nggak dianggap perselingkuhan sih ya, karena nggak ngapa-ngapain juga. Cuman ini akan sesuatu yang juga ya mungkin ada sebuah hal-hal yang nggak diceritakan di sini, yang memang masih disimpan. Tapi yang pasti di sini, dua orang ini mendapatkan sorotan yang luar biasa, lebih tinggi daripada sebelumnya. Dan kita tahu menuju akhir tahun ini kan DJ ini adalah spesies yang paling dicari nantinya di acara-acara penghujung tahun. Ya semoga hal-hal yang positif ini akan selalu menyertai mereka. Tapi nasib dari kan DJ Brevi di live-nya juga sudah Clarif ya kan, bahwasanya mereka berdua sudah putus sejak 1 November gitu, dan nggak jadi nikah, jelas nggak jadi nikah. Berarti memang mereka tidak akan meneruskan. Saya kan udah bilang, kayaknya mereka tuh nggak akan nikah, dan kalau menikah mereka rawan bercerai. Dan kalau ini semua terjadi, saya ucapkan alhamdulillah. Ya tapi itulah maksudnya di sini kita ucapkan sesuatu yang lebih baik, karena sepertinya mereka berdua ini kalau masih dengan gaya hidup mereka, ini yang ada hanyalah akan perpisahan. Saya sudah katakan bahwa hubungan sama dengan dunia malam ini harus segera disudahi. Tapi kan kita tahu bahwa ya Erika masih beraktivitas di dunia itu, Brevi juga, sehingga ya kalau ini masih disatukan, kayaknya salah satunya ini nggak boleh orang dunia malam gitu loh, agar mereka ini bisa memiliki sebuah rumah tangga yang lebih harmonis. Saya nggak katakan ini profesi yang seperti apa ya, tapi lebih ke pilihannya. Kalau dua-duanya di dunia malam, kayaknya akan sulit. Nanti Brevi akan banyak DM kangen ke banyak cewek, takutnya begitu. Banyak juga yang bertanya-tanya nih kayak, emang Mbak R tuh kurang apa sih sampai Brevi itu mencoba untuk DM kangen ke cewek lain gitu. Cantik iya, mandiri,
karirnya bagus gitu. Apa yang membuat pada akhirnya Brevi ini mencoba untuk meng-approach wanita lain? Let's entertain the idea. Maksudnya kita anggap kalau ini beneran ya, bukan settingan ya. Kalau saya kira ini sebuah perasaan berkecamuk yang muncul karena ya akan sulit ya jadi DJ Brevi ini. Saat terus kemudian Erika Carlina yang ya diceritakan di sini ini kan itu bukan anaknya dia, bukan anaknya Brevi kan. Terus saat dia memiliki anak dari pria yang lain dan otomatis dia ya pasti akan melihat si cowok ini ada di wajahnya si anaknya ini tadi gitu loh. Dan perpisahannya ini kan bukan perpisahan yang kayak di KDRT atau di zolimi atau apapun. Ini kan sebenarnya kan kayak pertengkaran anak-anak muda gitu. Nah, saya merasakan dan selalu katakan bahwa Erika dan Panda ini masih menyimpan rasa. Dan ini akan jadi penghalang juga. Jadi ini adalah banyak hal yang bercampur jadi satu, terus kemudian komplikasi, dan akhirnya membuat ya Brevi ini butuh seseorang yang mungkin saja untuk melampiaskan rasa sayang yang memang harusnya diberikan kepada ya seseorang yang nggak mungkin saja jadi seorang wanita baru melahirkan ini kan memiliki kondisi hormonal yang akan sulit ya. Jadi kalau saya kira ini hal yang terjadi karena satu unfortunate things, nggak satu ya, ada banyak hal-hal yang membuat ini jadi nggak ya terjadi gitu loh, kayak runtutan rangkaian hal-hal yang membuat ini jadi serba salah begitu. Setelah kejadian ini bahkan malah muncul fanbase, bukan fanbase ya fanbase mungkin disebut akun-akun yang justru mendukung Erika Carlina untuk balik bertemu DJ Panda. Maksudnya kayak kan saya udah ngomong lagi gitu. Udah saya kasih tahu dari dulu kalau memang ya mereka tuh harusnya bersama, paling nggak sampai anaknya ini agak dewasa begitu. Nah, saya ingin katakan itu karena sejatinya anak ini yang nggak punya pilihan. Nah, kalau mereka bersama dengan ayah dan ibu kandungnya ini kan akan luar biasa. Dan kalau seperti itu pun tetap yang saya katakan, salah satunya harus resign dari dunia malam. Erika Carlina lebih baik syuting lah. Dia kan juga sudah lumayan mungkin menempati posisi Luna Maya dulu. Cewek, cantik, seksi, tinggi, terus kemudian model juga. Kenapa nggak melanjutkan saja di dunia itu? Saya pikir orang tuanya juga akan lebih setuju. Berarti ada kesempatan untuk maksudnya dengan ada dong. putus ya berakhir hubungan mereka. Ada. Bahkan kalau di tahun ini mereka ini bisa ketemu, saya yakin hubungan ini bisa akan menuju ke pernikahan. Kalau maksudnya di tahun ini loh, mereka akhirnya bisa agak mulai dekat lagi. Nah, tahun depan ini lebih dekat lagi, di akhir tahun bisa saja terjadi sebuah gitu. Apakah Brevi sendiri maksudnya banyak juga nih kan setelah dihianati biasa kena cancel nih, yang apalagi DJ Brevi juga kena cancel. Karirnya bagaimana? Apakah memang akan mentok di sini aja pada Panda aja selamat. Panda aja show-nya malah lebih mahal sekarang. Inilah ajaibnya ya. Enggak lah, apalagi kalau mereka itu. Maka Ariel Noah lebih terkenal saat kemarin terus kemudian tersangkut kasus itu. Jadi kalau saya kira enggak. Ini nggak akan membuat karirnya hancur. Ya cancel-cancelan tipis-tipis mungkin ada lah. Tapi pasti ada juga yang ya belain lah. Jadi kalau saya pikir ini masih akan karirnya masih akan baik dan nggak usah khawatir. Tapi walaupun mereka sudah putus ya, Brevi pas di live-nya pun klarifikasi sebenarnya bahwasanya kita pisah baik-baik kok. Walaupun memang sekarang saya udah nggak chattingan sama Erika Carlina. Cuman maksudnya kalau sama ibunya saya juga mau minta maaf, nanti saya coba. Saya sih rasakan akan ada upaya atau ada balikan dulu. Tapi habis itu pasti akan putus. Jadi kayak ada upaya untuk barengan, tapi terus kemudian nggak berhasil terus putus. Nah itu yang mungkin terjadi. Tapi saya juga punya mungkin 10-15% pemikiran. Jangan-jangan memang dari awal. Karena saya kan pernah ngomong ya di konten sebelumnya juga. Jangan memang mereka ini nggak punya perasaan, tapi ya memang ya udah buat biar apa ya? Kayak kalau untuk Erika ini terlepas dari Panda kan butuh ada penarik kan seperti itu. Nah kayaknya memang ini sebuah hal yang sudah direncanakan, bisa aja. Termasuk berarti upaya untuk balikannya itu termasuk mereka berdua, ternyata mereka berdua ya belum menghapus foto mereka satu sama lain. Itu salah satu tanda-tanda juga. Jadi untuk kalian semua para netizen jangan terlalu percaya akan apa yang kalian saksikan di sosial media. Doakan yang terbaik tentu saja. Tetapi ya ambil popcorn, nikmati saja. Jangan terlalu diambil pusing apalagi sampai perang dengan orang lain nggak kalian kenal untuk membela idola yang mungkin nggak kenal kalian. Terima kasih, sampai jumpa. Oh ya, yang ingin dibacakan kartunya silakan hubungi nomor di bawah sini. Apakah kalian akan bernasib sama dengan Erika Carlina ditinggalkan pria
dan diselingkuhi. Izinkan saya membacakan kartunya. Terima kasih. Sampai jumpa dan salam.